pembukaan seminar online atau webinar. Yang terhormat Bapak Puspo Jalu Hanggarjito, yang terhormat Bapak Iqbal Nur Aziz, yang terhormat pemateri handal kita Bapak Akdib Zakwan Utama, dan para peserta semua yang kami banggakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan nikmat dan karunia-Nya kepada kita semua. Sholawat serta salam mari kita curahkan kepada Nabi besar Muhammad SAW, sehingga kita dapat berkumpul bersama-sama dalam acara seminar online dengan tema kalibrasi alat kesehatan. Hadirin yang berbahagia, berikut susunan acara pada malam hari ini. Yang pertama, pembukaan. Sebelum kita mulai acara kita pada malam hari ini, mari kita buka dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Acara yang kedua, sambutan. Acara yang ketiga, penyampaian materi. Dan acara yang keempat, penutupan. Sambutan. Pada sesi acara selanjutnya, yakni sambutan dari Ketua Pelaksana kepada Bapak Puspo Jalu Hanggarjito, kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur saya ucapkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Meski di tengah-tengah pandemi seperti sekarang ini, kita semua masih diberikan nikmat sehingga kita dapat berkumpul, menghadiri, mengikuti webinar nasional pada malam ini. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih atas partisipan mengikuti dan hadir pada webinar ini. Atas partisipasinya mengikuti dan hadir pada webinar ini, saya Puspo Jalu Hanggarjito selaku Kaprodi jurusan Teknik Elektromedis ingin menyampaikan pada kita semua yang di sini tentang elektromedis. Untuk menambah ilmu, saya ucapkan banyak terima kasih kepada pembicara narasumber kita pada hari ini karena telah mau meluangkan waktu untuk dapat mengisi dan memberi banyak ilmu bagi kita semua, terutama teman-teman yang mengikuti webinar ini. Pada masa pandemi sekarang, jarang yang ingin meluangkan waktu untuk belajar sebagaimana dan memilih untuk bermalas-malasan. Gunakan waktu kalian untuk hal-hal yang penting dilakukan pada masa pandemi ini, seperti mengikuti webinar pada saat ini. Mungkin hanya itu dari saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Acara yang ketiga adalah penyampaian materi. Hadirin yang berbahagia, sampailah kita pada acara pokok seminar online, yakni dengan materi pertama tentang pengkalibrasian dan kalibrasi alat sphygmomanometer yang akan disampaikan oleh Bapak Iqbal Nur Aziz. Kami persilakan. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menyampaikan materi tentang pengkalibrasian dan kalibrasi alat sphygmomanometer. Ada yang perlu teman-teman ketahui bahwa ada perbedaan antara alat kesehatan dengan alat elektromedis. Perbedaannya yaitu pertama, bahwa alat elektromedis itu sudah tentu alat kesehatan dan alat kesehatan itu belum tentu alat elektromedis. Jadi maksudnya dari namanya elektromedis berarti kalau elektro itu berhubungan dengan listrik. Tapi dia alat kesehatan. Kalau alat kesehatan tuh sudah tentu dengan berhubungan dengan medis, tapi belum tentu dia masuk ke ranah yang berhubungan dengan listrik. Jadi perbedaan seperti itu. Jadi jangan salah arti. Nah, di sini saya sudah menampilkan PPT-nya, materi tentang pengkalibrasian dan kalibrasi alat sphygmomanometer. Nah, apa itu kalibrasi? Kalibrasi adalah kegiatan untuk menentukan kebenaran konvensional, nilai penunjukan alat ukur,
dan atau bahan ukur dengan cara membandingkan terhadap standar ukurannya serta evaluasi ketidakpastian pengukuran yang tertelusur ke standar nasional atau internasional. Selanjutnya, ada kapan kalibrasi alat dilakukan? Berdasarkan pasal 4 butir 1 dari Permenkes 363/Menkes/per 4/1998 bahwa pengujian dan atau kalibrasi alat kesehatan dilakukan oleh institusi penguji atau kalibrasi secara berkala, sekurang-kurangnya 1 kali dalam 1 tahun. Jadi kalibrasi alat kesehatan dilakukan itu sekurang-kurangnya sekali dalam setahun, menurut berdasarkan pasal 4 butir 1 dari Permenkes. Selanjutnya ada metode kalibrasi. Metode kalibrasi itu apa sih? Jadi metode kalibrasi itu proses pengecekan dan pengaturan akurasi dari alat ukur dengan cara membandingkannya dengan standar atau tolak ukur. Kalibrasi diperlukan untuk memastikan bahwa hasil pengukuran yang dilakukan akurat dan konsisten dengan instrumen lainnya. Jadi metode kalibrasi itu pengaturan akurasi alat ukur. Jadi harus sesuai dengan standar tolak ukurnya dan juga akurat. Selanjutnya ada prosedur kalibrasi. Yang pertama ada identifikasi alat. Jadi kita pertama itu harus mengidentifikasi alat tersebut yang mau kita kalibrasi dulu. Kita harus tahu alat itu. Lalu yang kedua, membuat jadwal kalibrasi. Jadi kita harus menentukan jadwal kalibrasi kita itu kapan, tanggal, seperti itulah. Prosedur kalibrasi yang ketiga yaitu menyiapkan alat atau bahan. Jadi kita siapkan alat kalibrasi atau bahan kalibrasi yang akan kita lakukan. Selanjutnya yang keempat itu melakukan kalibrasi. Jadi kita habis menyiapkan alat atau bahannya, kita langsung melakukan kalibrasi alat tersebut. Setelah melakukan kalibrasi pada alat tersebut, kita membuat laporan kalibrasi. Jadi kita setelah melakukan kalibrasi, membuat laporan kalibrasi, kita catat ke dalam dan menjadi laporan. Selanjutnya ada evaluasi hasil kalibrasi. Setelah membuat laporan kalibrasi, kita harus mengevaluasi hasil kalibrasi tersebut. Selanjutnya yang langkah ketujuh yaitu sesuai standar. Sudah tentu ya, kalibrasi itu semua yang kita lakukan pengkalibrasian itu harus sesuai standar yang telah ditetapkan. Selanjutnya ada manfaat dan tujuan kalibrasi. Manfaat kalibrasi adalah menjaga kondisi instrumen ukur atau alat medis dan bahan ukur agar tetap sesuai dengan spesifikasinya. Selanjutnya ada tujuannya. Tujuan kalibrasi itu apa sih? Yaitu menentukan deviasi atau penyimpangan kebenaran konvensional, nilai penunjukan suatu instrumen ukur atau deviasi dimensi nasional yang seharusnya untuk suatu bahan ukur. Lalu ada menjamin hasil-hasil pengukuran sesuai dengan standar nasional maupun internasional. Sudah tentu ya, hasil-hasil pengukuran tersebut tuh sudah ditetapkan harus sesuai dengan standar nasional maupun internasional. Setelah manfaat dan tujuan kalibrasi, kita akan membahas tentang persyaratan kalibrasi. Persyaratan kalibrasi itu yang pertama alat ukur. Ya, persyaratan kalibrasi yang pertama yaitu alat ukur yang digunakan untuk mengkalibrasi harus mempunyai akurasi yang lebih baik, minimal 1 digit angka di belakang koma. Yang kedua, alat ukur pembanding harus terkalibrasi dan tertelusur ke standar yang lebih tinggi. Persyaratan kalibrasi yang ketiga yaitu harus mempunyai metode kalibrasi yang diakui atau tersertifikasi. Jadi sudah tentu semua itu sudah ada standarnya, harus tersertifikasi
di nasional maupun internasional. Persyaratan kalibrasi yang keempat yaitu ruang dan atau tempat kalibrasi harus terkondisikan sesuai standar. Jadi sudah tentu ruang dan tempat kalibrasi itu harus sesuai standar yang sudah ditentukan. Yang langkah kelima yaitu persyaratan kalibrasi yang kelima yaitu kalibrasi harus dilakukan oleh pelaksana yang kompeten. Jadi pelaksana itu harus sesuai dengan bidangnya, yang mempunyai ilmunya masing-masing, mempunyai ilmu sesuai dengan bidangnya, harus kompeten. Tidak boleh orang sembarangan yang melakukan kalibrasi. Selanjutnya ada langkah kegiatan kalibrasi. Yang pertama ada pengukuran kondisi lingkungan. Yang kedua ada pengukuran kondisi fisik dan komponen alat. Langkah kegiatan kalibrasi yang ketiga, pengukuran keselamatan kerja, dan yang terakhir pengukuran kinerja. Itu tadi langkah kegiatan kalibrasi. Di sini saya menambahkan, saya bacakan, kalibrasi hanya untuk alat yang dioperasionalkan atau digunakan, bukan alat yang dirusak. Apabila alat rusak, harus diperbaiki dahulu, kemudian dikalibrasi untuk memastikan alat tersebut benar-benar dalam keadaan baik. Jadi alat yang dikalibrasi itu alat yang digunakan atau dioperasionalkan, bukan alat yang rusak. Ya untuk apa alat rusak itu dikalibrasi? Alatnya aja rusak, kenapa dikalibrasi? Jadi kalau alat yang rusak itu harus diperbaiki dulu, baru bisa dikalibrasi. Selanjutnya kita akan ke kalibrasi alat sphygmomanometer air raksa. Ada yang teman-teman perlu ketahui bahwa sphygmomanometer air raksa itu adalah alat yang digunakan untuk mengukur tekanan darah arteri secara tidak langsung atau non-invasif dengan bantuan stetoskop. Dan sphygmomanometer air raksa adalah penunjuk tekanan dengan menggunakan kolom air raksa sebagai penunjuknya. Dan DPM di sini ini yang kita gunakan untuk mengkalibrasi alat sphygmomanometer air raksa ya. DPM kita menggunakan alat DPM atau digital pressure meter. Digital pressure meter merupakan instrumen yang dapat menguji dan mengkalibrasi arus dan tekanan yang digunakan pada alat kesehatan. Tentunya alat ini juga bisa untuk mengkalibrasi sphygmomanometer air raksa. Nah, di sini langkah kalibrasi sphygmomanometer air raksa ya. Yang pertama itu siapkan sphygmomanometer air raksa dan DPM. DPM itu tadi digital pressure meter yang untuk mengkalibrasi sphygmomanometer air raksa serta selang penghubungnya. Langkah yang kedua, kita amati posisi awal air raksa atau jarum penunjuk pada titik 0. Langkah yang ketiga, sambungkan sphygmomanometer dengan DPM. Lalu nyalakan DPM. Lalu langkah yang kelima, setelah nyalakan DPM, kita siapkan lembar kerja untuk mencatat hasil pengukuran. Langkah yang keenam, amati pembacaan standar pada titik 0 dan catat hasilnya. Jadi kita amati pembacaan standar pada titik 0 dan kita catat ada lembar kerja. Lalu berikan tekanan naik pada tekanan 50, 100, 150, 200, 250 mmHg pada sphygmomanometer. Lalu berikan tekanan lebih dari 250 mmHg. Kemudian turunkan tekanan dengan cara memutar pengunci pada bulb hingga kembali pada titik 250 mmHg. Langkah yang 9 yaitu turunkan tekanan hingga 200 mmHg hingga 150, 150 hingga 0. Jadi kita habiskan udara yang ada pada manset tersebut sampai tidak ada udara yang ada di manset. Lalu langkah yang terakhir itu langkah tersebut diulang sebanyak 3 kali pengukuran, lalu kita catat hasilnya. Jadi tadi itu langkah alat kalibrasi sphygmomanometer ya. Ya, itu yang tadi yang dapat saya sampaikan, masih banyak kurangnya.
Jadi Anda bisa pelajari, bisa Anda membaca dengan menonton YouTube juga bisa untuk menambah ilmu tentunya. Apabila ada kesalahan saya mohon maaf dan kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk waktunya Bapak Iqbal Nur Aziz. Untuk materi yang kedua yang akan dibawakan oleh Bapak Adib Zakwan Utama dengan materi kalibrasi sentrifuge. Waktu dan tempat kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menyampaikan kalibrasi alat dan dari centrifuge. Sebelumnya saya perkenalkan diri dulu. Perkenalkan, nama saya Adib Zakwan Utama, asal Palembang, sekarang di Jogja. Baiklah, saya akan mulai. Slide-nya. Ya. Pengukuran suatu alat ukur. Tidak ada satupun hasil pengukuran yang mempunyai nilai kebenaran mutlak. Di sini bisa langsung dapat diambil penjelasan pemahaman kalau bahwasanya tidak ada nilai mutlak dari suatu pengukuran itu. Lab pengujian perlu mengetahui nilai ketidakpastian dari alat ukur yang digunakan. Selanjutnya melakukan uji kalibrasi. Lanjut. Menurut ISO atau EX Guide nomor 17025 2005 dan Vocabulary of International Metrology VIM, serangkaian kegiatan yang membentuk hubungan antara nilai yang ditunjukkan oleh instrumen ukur atau sistem pengukuran atau nilai yang diwakili oleh bahan ukur dengan nilai-nilai yang sudah diketahui yang berkaitan dari besaran yang diukur dalam kondisi tertentu. Suatu kegiatan untuk menentukan kebenaran konvensional nilai penunjuk alat ukur dan bahan ukur dengan cara membandingkan terhadap standar yang tertelusur. Kalibrasi merupakan proses verifikasi bahwa suatu akurasi alat ukur sesuai dengan rancangannya. Biasa dilakukan dengan membandingkan suatu standar yang terhubung dengan standar nasional maupun internasional dan bahan-bahan acuan tersertifikasi. Prinsip kalibrasi. Di sini dapat kita ketahui apa aja sih prinsip dari kalibrasi itu. Yang pertama ada objek ukur, unit under test. Yang kedua ada standar ukur, alat standar kalibrasi, produser standar, mengacu pada standar internasional atau produser yang dikembangkan sendiri oleh lab yang sudah teruji atau terverifikasi. Yang ketiga ada operator atau teknisi kalibrasi yang bersertifikat. Yang keempat, lingkungan yang dikondisikan, suhu dan kelembapan dikontrol, gangguan faktor lingkungan luar diminimalkan dan sumber ketidakpastian pengukur. Lanjut. Manfaat kalibrasi. Menjaga kondisi instrumen ukur dan bahan ukur agar tetap sesuai dengan spesifikasinya. Terus, mengurangi kesalahan hasil pemeriksaan. Menjaga konsistensi mutu hasil pemeriksaan yang dihasilkan. Mengetahui penyimpangan antara nilai benar dengan nilai yang ditunjukkan oleh alat ukur. Mendukung sistem mutu yang diterapkan di laboratorium pada peralatan laboratorium. Kalibrasi sentrifuge dilakukan dengan mengukur kecepatan per menit dan waktu. Yang pertama, ujung kabel yang satu dikaitkan pada kumparan motor di dalam, sedangkan ujung yang lainnya dihubungkan dengan alat meter. Cat sentrifuge pada RPM tertentu, kemudian jalankan catat RPM yang ditunjuk oleh meteran pada tachometer, ulangi dan hitung rata-rata. Meletakkan bagian magnet di sekeliling kumparan sehingga menimbulkan aliran listrik bila alat dijalankan saat sentrifuge pada RPM tertentu, dan aliran listrik yang timbul akan menggerakkan bagian meter. RPM akan ditunjuk pada layer. Ulangi dan hitung rata-ratanya. Set sentrifuge pada waktu yang sering dipakai, misalnya 5 menit. Jalankan alat dan bersamaan dengan jalankan timer. Ulangi beberapa kali, hitung nilai rata-ratanya.
Alat pencatat waktu masih diterima bila penyimpangan nilai rata-rata tidak lebih dari 10%. Ya, sebelumnya mohon maaf apabila materi saya terlalu sedikit. Mungkin karena pengetahuan saya yang agak masih kurang untuk saat ini. Insya Allah akan bertambah dengan seiring jalannya waktu. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Kepada Tuhan saya mohon ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tiba saatnya kita di penghujung acara. Terima kasih atas perhatian dan kerjasamanya hadirin semua. Mohon maaf atas segala kekurangan. Semoga ilmu yang kita dapatkan saat ini bermanfaat di masa yang akan datang. Harta semakin hari akan semakin habis, tapi ilmu semakin hari semakin bertambah. Saya sebagai moderator mengucapkan terima kasih kepada semuanya. Apabila ada kesalahan berasal dari diri saya sendiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wes. Pak, doa dulu, Pak. Tambahin doa. Doa lah akan rengkek. Belum 30 menit, Cuk. Wes ora apa-apa yang penting ngumpul. Doa dulu. Siapa yang mau doa? Kowe yang doa. Bos, kowe doane, Bos. Kowe acara tok, sambutan tok. Aku gak iso, Des. Doa men mlebuting ngono lho. Mas kamu. Puasa mangan lho. Harus 30 menit emang, Cuk. Soleh ala Sayyidina. Bal. Sabar. Pirang menit do? Baru berapa menit, Cuk? Berapa menit apa nih suwi nyuk? Enggak, serius. Serius, Bal. Cuk, curali absen, Cuk. Kalibrasi. Tekan yang sama. Ada sih sini. Tekan jam as. 12.09. Ora, Cuk. Iki ono absen. Hah? Ono absen, anyar. Oh, absen. Kamu masuk ora? Ora. Kowe masuk, Bal. Masuk Iqbal. Ditakoni, Iqbal. Terus aku jawab, lupa, Mas. Oh, saya tanya jawab, Cuk. Sing wingi dikik mergo diceluki ra ono wonge. Andi, Cuk. Tanya jawab berek. Aku takon. Ro kowe. Ayo. Ya. Ra apa-apa, Cuk. Ben suwi ngomong santai. Gimana rasanya di elektromedik? Apa gimana? Rasanya kuliah elektromedik. Gimana kabarnya? Aku masih Tunangannya piye? Apa kan wis bapak. Anaknya piye? Sehat ra? Nah, yaudah. Kita gitu, Tan. Baik, mulai. Apa? Kasih tahu, Dep, gimana, Dep? Siapa sih jawab? Kowe jawab. Gak kowe lah, Cuk. Takon sing kae tentang elektromedis. Alah jaremu ora ono tanya jawaban wis aku metu tak lift. Nah, bisa lu nanya ke kita pemateri, Cuk, gimana pengalaman selama kuliah di elektromedis. Oh iya rek. Pengalaman. Ya. Siapa wae? Ya. Lho kowe padha ceritane kerjane nang ndi lho? Kok kerja sih kuliah, Cuk, kuliah di elektromedis. Pengalaman organisasi. Acara kan materi gedir. Scan. Wis to iki kirim lah suwe.